Oke sob, balik lagi bersama gue Ferit di channel Anak Gadget, review gadget anti mainstream. Di video sebelumnya, gue sempat nge-review laptop Toshiba Satellite A665 yang gue bilang laptop perjuangan gue dari awal YouTube hingga akhir sekarang. Jadi di video kali ini gue ingin memperkenalkan laptop pengganti Toshiba Satellite A665 gue yang sekarang sudah jadi mantan laptop gue. Perkenalkan, ini adalah Dell Inspiron G315 atau sederhananya Dell G315. Atau kita bilangnya aja Dell G315 dengan kode N3579. Untuk SKU yang gue pakai ini menggunakan Intel Core i7 8750H, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, RAM 8GB dengan frekuensi 2666 MHz dan SSD 256GB. Yes, kecil banget untuk sebuah laptop gaming walaupun sudah SSD. Karena rata-rata pesaingnya ini menggunakan SSD yang lebih besar, yaitu kisaran 512GB. Dan yes, laptop ini adalah laptop bekas dan sudah berusia hampir 3 tahun. Karena saat dicek di website Dell, laptop ini dibeli di Agustus 2018. Oke, kita ke bagian laptopnya. Untuk casing laptop Dell G3 ini terbuat dari plastik dan gak terlalu kopong saat diketuk. Untuk finishingnya ini matte dan lebih kelihatan premiumnya dengan adanya logo Dell di tengahnya yang berwarna biru tua metalik. Bagian depan ini kelihatan lebih simpel karena tidak menunjukkan adanya aksen laptop gaming yang kentara seperti laptop gaming 10 jutaan. Contohnya Asus TUF dan juga Acer Nitro. Jadi buat kalian yang mencari laptop gaming tapi gak pengen kelihatan gaming banget atau kelihatan formal, Dell ini cocok untuk dipertimbangkan. Bahkan untuk seri terbarunya tidak menunjukkan gaming banget. Kalau mungkin orang-orang lihat laptop ini sekilas seperti laptop kantoran, padahal ini laptop gaming loh. Pada bagian layarnya kita menemukan 4 karet yang terletak di bezel bagian atas dan juga bawah. Webcamnya yang bersolusi 720p yang kualitasnya biasa aja gitu. Untuk bezelnya sendiri masih bezel laptop zaman dulu, jadi nggak ada bezel-less. Dan di tengahnya ada logo Dell yang berwarna biru tua. Untuk layarnya sendiri menggunakan Full HD, LED backlit, 15,6 inch, resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dengan refresh rate yaitu sampai 60 Hz dan juga anti glare dan sudah mendukung resolusi hingga 4K. Lanjut ke area bagian keyboard dan touchpad, di sebelah kirinya terdapat tulisan G3 dan tombol power di sebelah kanan. Dan tidak ada fingerprintnya. Padahal G3 yang direview oleh YouTuber-YouTuber lain biasanya ada fingerprintnya. Dan di tengahnya ada lubang untuk pembuangan hawa panas. Untuk keyboardnya sendiri, feelsnya mengetiknya tidak senyaman Toshiba Satellite A665 yang pernah gua review. Tapi lumayan nyaman untuk laptop semi gaming dan juga sudah ada numlocknya. Dan sudah ada backlit berwarna biru tua 2 level dengan cara menekan tombol F10. Untuk tombol WASD-nya ini dilingkarkan dengan frame warna biru. Lanjut ke bagian touchpadnya, tombolnya menyatu dengan touchpadnya dan diberikan garis pemisah antara klik kiri dan klik kanan. Lalu touchpadnya dikelilingi warna biru. Pada sisi kirinya ada stiker G315 yang menampilkan keunggulan laptopnya. Di sebelah kanannya ada stiker Premium Support Dell beserta nomor teleponnya. Stiker Intel Core i7 dan juga Nvidia GeForce GTX. Untuk aksen keseluruhannya menggunakan motif black and gray yang berbentuk kotak-kotak seperti motif salah satu brand tas 2 huruf. Ya brand itu. Pada bagian kirinya terdapat lubang charger, lampu indikator yang menyala ketika tersambung dengan chargernya, port HDMI, port LAN, 2 slot USB 3.0 dan juga single audio jack. Untuk bagian sebelah kanannya terdapat Nobel lock, jadi bukan Kensington lock ya. Dan juga satu port USB dan slot SD card bertipe full size. Untuk bagian bawahnya sendiri terdapat lubang sirkulasi fan-nya, 9 baut untuk membuka bagian belakangnya, dan 2 lubang speaker. Speakernya ini sudah dual stereo speaker dengan Wave Max Audio Pro. Untuk speakernya lumayan untuk laptop gaming walaupun nggak pakai embel-embel speaker premium. Seperti contohnya Harman Kardon di laptop Lenovo Legion dan juga Bang & Olufsen di HP. Untuk suaranya seperti ini.
Untuk bagian dalamnya ini terdapat dua buah kipas, dua heat pipe, satu slot SSD bertipe M.2 yang sudah terisi 256 GB, dua slot RAM yang sudah terisi oleh satu keping RAM 8 GB yang bertipe DDR4 SODIMM yang bisa diupgrade hingga 32 GB. Untuk kalian yang tadi sudah cemberut karena SSD-nya cuma 256 GB, mungkin kalian bisa tersenyum kembali karena di LG 315 ini ada slot SATA yang sudah disediakan kitnya. Yang lengkap yaitu kabel penghubung hard disk ke motherboard yang port penghubungnya ke motherboardnya sudah terpasang, dan 4 baut. Lalu di sebelahnya ada baterai yang berukuran 54 Wh yang bisa bertahan hingga 5 jam dalam kondisi standby. Di sebelah kanan dan kirinya terdapat modul speaker. Untuk chargernya sendiri kapasitasnya 130 Watt, untuk ukurannya gede banget. Tapi untuk laptop gaming biasanya ukurannya gede-gede, jadi nggak heran gitu. Dan di bagian ekornya ada iluminasi warna biru jika tercolok ke soket listrik. Untuk tes performa sendiri gue mohon maaf banget karena nggak bisa kasih tes performa karena keterbatasan dari storage-nya. Jadinya gue ambil dari beberapa referensi dari YouTube yang menggunakan prosesor dan VGA yang sama, kecuali GTA San Andreas. Dan untuk tes performa sendiri sederhana aja karena sebenarnya ini adalah video dari hands on. Oke, jadi kesimpulannya Dell G315 ini walau usianya sudah 3 tahun, namun masih cocok jadi pertimbangan untuk kalian yang ingin punya laptop gahar, tampilan formal, gak mau kelihatan gamingnya dengan budget 7-8 juta, bahkan kurang untuk SKU seperti gua. Namun kekurangannya hanya di storage-nya yang hanya 256 GB. Saran dari gua mending upgrade harddisknya minimal 500 GB atau SSD itu sudah cukup. Kalian bisa cari yang bekas dengan konfigurasi harddisk 1 tera atau 2 tera dengan kombinasi Intel Optane atau generasi yang terbaru Dell G3. Oke, jadi itu saja hands on dari Dell G3 3579 ini. So, jika kalian suka video ini, klik like. Kalau nggak suka, dislike aja juga nggak apa-apa. Lalu jangan lupa kalian komen apa saja, misalnya kekurangan dari video ini untuk jadi bahan koreksi di video mendatang. Lalu jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya bisa mendapatkan referensi sebelum membeli di channel Anak Gadget. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. So, see you guys on the next video. And sekali lagi gue sampaikan thank you dan goodbye.